Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Charlie Septiani dengan NPM 191063103141 di pertemuan ke-5 dengan pembahasan perencanaan laba untuk mata kuliah Manajemen Akunting 5A. Poin-poin yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini yaitu ada anggaran kas, anggaran laporan laba rugi, dan anggaran laporan posisi keuangan. Yang pertama ada anggaran kas. Anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan dalam periode waktu tertentu. Anggaran kas terdiri dari 4 bagian umum. Yang pertama ada bagian penerimaan, lalu bagian pengeluaran, lalu bagian kelebihan dan kekurangan kas, lalu bagian pendanaan. Yang pertama, bagian penerimaan. Mengenai bagian penerimaan, biasanya bagian penerimaan ini terdiri atas seluruh arus kas masuk kecuali pendanaan, yang kiranya selama periode anggaran, sumber penerimaan dari arus kas masuk ini biasanya dari hasil penjualan produk, penagihan piutang, dari penjualan kredit, dan penjualan aktiva tetap yang masih ada. Lalu bagian pengeluaran. Mengenai bagian pengeluaran kas, biasanya terdiri atas seluruh pembayaran kas yang direncanakan selama periode anggaran. Pembayaran kas ini mencakup pembelian bahan mentah, pembayaran tenaga kerja langsung, BOP, dan lain sebagainya. Lalu bagian kelebihan dan kekurangan kas. Mengenai bagian kelebihan dan kekurangan kas, kita dapat menghitungnya sebagai berikut. Pertama, saldo awal kas. Ketiga saldo awal kas ditambah dengan penerimaan, maka menjadi total kas yang tersedia. Lalu dikurangi pengeluaran. Nah, hasilnya kita ketahui bisa menjadi kelebihan atau kekurangan di atas pengeluaran. Ketika total kas yang tersedia lebih besar dari hasil total pengeluaran, maka kita bisa ketahui hasilnya itu kelebihan kas di atas pengeluaran. Tetapi jika total kas yang tersedia lebih kecil dari total pengeluaran, maka hasilnya akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengalami kekurangan kas di atas pengeluaran. Jika terjadi kekurangan kas dalam periode anggaran, perusahaan yang bersangkutan perlu meminjam dana. Jika terjadi kelebihan kas dalam satu periode anggaran, maka dana yang dipinjam pada periode sebelumnya dapat dibayar atau kelebihan dana tersebut dapat diinvestasikan. Lalu yang terakhir ada bagian pendanaan. Mengenai bagian pendanaan, biasanya menunjukkan proyeksi pinjaman atau pelunasan selama periode tertentu. Maksud dari proyeksi pinjaman dan pelunasan ini, kita bisa ketahui hasil dari kelebihan atau kekurangan kas. Jika terjadi kekurangan kas, maka perusahaan membutuhkan dana. Jika terjadi kelebihan kas, kelebihan bisa diinvestasikan atau membayar hasil pinjaman sebelumnya. Setelah kita mengetahui apa itu anggaran kas dan di dalam anggaran kas itu terdapat 4 bagian umum, di sini kita baru bisa menyusun anggaran kas. Berdasar data disediakan sebagai berikut. A. Saldo awal kas $42.500. Manajemen berencana untuk membelanjakan $130.000 untuk pembelian peralatan sepanjang tahun, $50.000 untuk kuartal pertama, $40.000 untuk kuartal kedua, $20.000 untuk kuartal ketiga, dan $20.000 untuk kuartal keempat. Dewan Komisaris telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar $8.000 per kuartal. Manajemen ingin memiliki saldo kas sedikitnya $30.000 di awal setiap kuartal untuk kontingensi. Asumsikan Hampton Freeze mendapat persetujuan dari bank yang memperbolehkan perusahaan meminjam dalam pecahan $10.000 di awal setiap kuartal dengan total pinjaman sampai dengan $250.000. Bunga pinjaman 1% per bulan, dan untuk mempermudah kita asumsikan bahwa bunga tidak berbunga. Perusahaan akan melunasi pinjaman ditambah akumulasi bunga di akhir tahun. Lalu di sini ada tabel untuk anggaran kas. Tahun berakhir 31 Desember 2012. Di kuartal 1 dan 2, perusahaan mengalami kekurangan kas yang tersedia di atas pengeluaran karena jumlah kas yang tersedia lebih kecil dari total pengeluaran.
maka perusahaan harus melakukan pinjaman pada bank. Pinjaman yang dibutuhkan pada kuartal pertama. Saldo akhir yang diinginkan 30.000, kekurangan kas tersedia di atas pengeluaran 94.000. Pinjaman yang dibutuhkan 124.000. Catatan, di sini persyaratan bank mengenai pinjaman dibuat dalam kelipatan 10.000. Artinya ketika kita membutuhkan pinjaman sedikitnya 124.000, maka kita harus meminjam 130.000 karena kelipatan tadi yang berlaku. Jadi pinjaman yang dibutuhkan untuk kuartal 1 sebesar 130.000. Untuk mengetahui saldo akhir, dapat kita ketahui dengan nilai kekurangan kas yang tersedia di awal pengeluaran sebesar 94.000. Ditambah dengan pinjaman di awal kuartal pertama sebesar 130.000. Lalu, pinjaman yang dibutuhkan pada awal kuartal kedua. Saldo akhir kas yang kita inginkan 30.000, kekurangan kas yang tersedia di atas pengeluaran 36.100. Lagi-lagi harus kita ingat mengenai pinjaman dibuat dalam kelipatan 10.000. Artinya, kita membutuhkan pinjaman sedikitnya 66.100, maka kita harus meminjam 70.000 karena kelipatan yang berlaku tadi. Jadi pinjaman yang dibutuhkan untuk kuartal kedua sebesar 70.000. Di kuartal ketiga, perusahaan mengalami kelebihan kas yang tersedia di atas pengeluaran karena jumlah yang tersedia lebih besar dari total pengeluaran. Di kuartal keempat, perusahaan mengalami kelebihan kas yang tersedia di atas pengeluaran karena jumlah kas yang tersedia lebih besar dari total pengeluaran. Nah, kelebihan kas ini bisa kita gunakan untuk melunasi pinjaman bunga yang diakumulasi. Bunga yang diakumulasi dapat dihitung sebagai berikut. Bunga pada 130.000 dipinjam di awal kuartal pertama. 30.000 dikali 0,01 per bulan dikali 12 bulan sama dengan 15.600. Bunga pada 70.000 yang dipinjam kuartal kedua. 70.000 dikali 0,01 per bulan dikali 9 bulan sama dengan 6.300. Total bunga akrual di akhir kuartal keempat yaitu 21.900. Lalu di sini ada anggaran laporan laba rugi. Anggaran laba rugi merupakan rencana laba atau rugi yang akan diperoleh dari anggaran penjualan produksi dan beban operasional dalam satu periode anggaran. 10.000 kotak yang terjual dikali $13 per kotak, 1.300.000 untuk harga pokok penjualan. Lalu yang terakhir ada anggaran laporan posisi keuangan, yaitu mengenai rencana perubahan aktiva, utang, dan modal perusahaan dalam periode yang telah ditetapkan. Bisa dilihat untuk tabelnya sendiri. Oke. Mohon maaf untuk kekurangan atas pemaparan saya, kurang lebihnya harap dimaklum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.